Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Cecilia Marsi Andalan dari kelas A1 Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Cirebon, akan memberikan tanggapan saya tentang sebuah jurnal yang berjudul One Land, One Nation, One Language, and Analysis of Indonesia National Language Policy. Di jurnal ini dikatakan bahwa bahasa nasional Indonesia itu disebut sebagai suatu keajaiban yang sukses. Nah, untuk mendapatkan sebuah klaim atau penghargaan seperti ini, perlu meneliti berbagai macam sejarah dan juga aspek sejarah sosialnya. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara terpadat keempat di dunia dengan kepadatan yang mendekati 250 juta jiwa penduduk, yang mencakup lebih dari 13.000 pulau-pulau yang membentang dari garis khatulistiwa antara Asia Tenggara sampai ke Australia. Nah, dihitung dari keberagaman Indonesia yang akhirnya mendatangkan sebuah tantangan untuk menyatukan bangsa kita sendiri dan mengembangkan bahasa nasional. Menurut Garvin, pada tahun 1974 ada dua bahan dasar untuk merencanakan sebuah bahasa. Yang pertama itu adalah dengan cara memilih bahasa, dan yang kedua itu adalah dengan cara mengembangkan sebuah bahasa. Kebutuhan seperti ini mulai muncul di Indonesia pada dekade pertama di abad ke-21. Nah, dengan rasa kecintaan yang tumbuh dan warga negara Indonesia juga sudah melihat ke arah depan, akhirnya bangsa Indonesia mengakhiri masa pemerintahan Belanda. Di akhir abad ke-19, penggunaan bahasa Melayu itu semakin berkembang. Kebanyakan organisasi populernya itu dengan aspirasi nasionalis mereka dimulai pada abad ke-20, dan kebanyakan organisasi ini menggunakan bahasa Belanda dalam pengoperasiannya. Nah, di tahun 1911 itu muncullah sebuah organisasi yang bernama Sarekat Islam yang namanya itu diambil dari bahasa Melayu. Lalu di jurnal ini disebutkan juga bahwa Kongres pertama Sumpah Pemuda itu diadakan pada tahun 1926 dan pemimpin Indonesia juga membahas tentang bahasa nasional. Nah, banyak partisipannya itu memilih bahwa bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa nasional dari Indonesia saja. 2 tahun kemudian di Kongres kedua, gak cuma bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia juga di sini sudah mulai diperkenalkan. Namun, untuk sebagai bahasa nasional itu memiliki dorongan untuk menyatukan bangsa-bangsa, menciptakan sebuah negara identitas yang kuat, dan juga mempromosikan edukasi dan literasi antar negara. Jadi diharapkan bahwa bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa yang lebih banyak dikenal oleh bangsa-bangsa lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.